Sebentar ya, angkat telepon. Nes, nanti angkat telepon dulu. Bentar. Oh, halo, selamat siang Intan. Selamat siang, Kak. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Eh, Baik, di sini perkenalkan nama Kakak Agnesia Pusparara Febrina. Biasanya Kakak dipanggil Agnes. Kalau Intan mau manggil siapa aja, boleh mau Agnes, mau Rara, dipersilahkan. Oke, sekarang giliran Intan. Silahkan Intan. Iya, Kak. Kenalin, nama aku Intan Yunita Pratiwi. Aku dari Prodi Bimbingan Konseling 2019 di Universitas Lampung. Oke, Intan biasanya dipanggil siapa kalau boleh tahu? Biasanya dipanggil Intan sih, Kak. Nah, Intan gimana kabarnya hari ini? Perkuliahannya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik sih. Tapi kalau untuk perkuliahan, eh, banyak sih, Kak, masalah gitu. Ya, permasalahan di ini mungkin ya, di tugas mungkin ya. Iya, tugasnya semakin Oke, padat, Kak. ya. Semakin naik semester semakin padat ya. Iya, benar. Oke, sebelum lanjut, kita terlebih dahulu ya menyepakati waktu supaya kita langsung untuk ke intinya. Jadi di sini kakak menyarankan untuk time limit kita pada siang hari ini itu sekitar 45 menit. Bagaimana Intan? Apakah disetujui? Disetujui, Kak. Insya Allah cukup sih, Kak. Oke, jadi kita memiliki time limit waktu sekitar 45 menit. Sebelumnya kalau boleh tahu Intan ini pernah melakukan konseling belum sebelumnya ini? Sebelum ini gitu. Sudah sih, Kak. Sudah pernah satu kali sepertinya. Oh ya, kalau ini menurut Intan itu konseling itu apa sih sebelumnya? Menurut aku, konseling itu seperti konselor membantu konseli untuk menyelesaikan masalah konseli gitu. Di situ kayak cuma membantu aja konselornya seperti itu. Oh ya, baik. Di sini kakak akan menjelaskan kembali ya mengenai konseling itu sendiri apa sih sebenarnya gitu. Nah, konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli atau klien secara khusus yang dilakukan melalui interaksi antara dua orang dengan tatap muka, di mana di sini adalah konselor dan konseli saja. Jadi di sini pun kami para konselor itu juga memiliki etika dasar gitu. Jadi dalam proses konseling itu kami ada asas. Nah, asas salah satunya itu adalah asas kerahasiaan, di mana konselor akan menjamin bahwa masalah yang dihadapi konseli hanya Tuhan, konselor, dan konseli saja yang mengetahuinya. Jadi, Intan ini tidak perlu khawatir jika masalah yang Intan alami akan diketahui oleh orang lain. Sehingga diharapkan saat proses konseling ini, Intan akan terbuka dengan masalah yang Intan alami, agar proses konseling dapat berjalan dengan baik. Jadi bagaimana Intan, apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti, Kak. Jadi nanti kalau saya cerita itu terjamin ya, Kak, kerahasiaannya. Iya, jadi kalau misalkan Intan akan bercerita tentang permasalahan yang Intan alami, permasalahan tersebut tidak akan diketahui oleh orang lain. Gitu. Oke, Kak, baik, dimengerti. Oke, selanjutnya
dalam konseling ini itu juga ada peran antara konselor dan konseli gitu. Jadi untuk peran konselor sendiri, peran konselor itu akan membantu permasalahan yang dialami konseli agar konseli ini dapat menyelesaikan permasalahannya. Dan untuk peran dari konselinya sendiri, yaitu dapat terbuka tentang permasalahannya kepada konselor agar dapat membantu berjalannya konseling ini dengan baik sampai pada penyelesaian masalah di akhir nanti. Gitu. Oke, Bagaimana Kak. Intan? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk tujuan konseling ini untuk mengentaskan masalah dari aku, ya kan, Kak? Betul, jadi tujuan konseling juga itu untuk membantu konseling menyelesaikan permasalahannya gitu. Aku mengerti, Kak. Oke, baik. Jadi untuk melanjutkan konseling ini, sekarang Intan bisa mengatakan hal apa yang Intan alami atau Intan resahkan sehingga Intan datang menemui kakak pada hari ini. Sebenarnya akhir-akhir ini sering merasa cemas sih, Kak. Soal perkuliahan. Oke, Intan sering merasa cemas. Bisa Intan perjelas apa sih yang menjadi penyebab Intan itu merasa cemas dalam perkuliahan ini? Jadi sebenarnya kecemasan itu dari diri sendiri sih. Jadi kayak cemas soal tugas-tugas perkuliahan, dan kebetulan saya punya amanah di salah satu organisasi kampus, dan itu juga ada tugasnya seperti itu, Kak. Jadi kayak ada laporan-laporan kegiatan untuk mencairkan dana seperti itu. Oke, Intan mengaku bahwa Intan cemas terhadap perkuliahan Intan dengan beberapa tugas yang Intan emban gitu ya, beberapa tanggung jawab yang Intan kerjakan pada saat ini. Oke, baik. Lalu Intan sebenarnya ingin melanjutkan atau ingin berhenti saja gitu melakukan tanggung jawab yang Intan alami saat ini. Kalau dari saya pribadi ya dilanjutkan, Kak, karena ini sudah menjadi tanggung jawab saya, menjadi resiko saya karena saya sudah mengambil amanah itu. Seperti di perkuliahan saya sudah memutuskan untuk berkuliah, jadi saya harus menyelesaikan tugas-tugas yang ada gitu. Terus yang kedua seperti amanah di organisasi, di situ kan saya sudah menerima amanah itu, jadi saya juga harus bertanggung jawab soal itu. Tapi di situ juga tentang tugas-tugas itu saya merasa cemas gitu. Oke, kalau boleh tahu apa sih yang menyebabkan Intan cemas dalam menjalani perkuliahan dan juga tugas organisasi tersebut? Apa yang Intan pikirkan sehingga Intan merasa cemas gitu? Kalau untuk tugas perkuliahan itu tuh banyak ya, Kak. Jadi kayak deadline-nya itu berjaraknya tuh deketan gitu, seperti itu. Terus kayak tugas satu sama tugas yang lainnya itu jaraknya deketan, jadi kayak susah untuk membagi waktunya. Terus yang kedua
tugas di organisasi gitu. Di organisasi ini juga tugasnya tuh kayak segera gitu. Jadi setelah mengerjakan tugas perkuliahan, saya juga harus membagi waktu untuk tugas organisasinya seperti itu. Di situ saya ya cemas karena takut kalau tugasnya tidak akan selesai tugasnya. Uh, Oke, berarti dapat dikatakan bahwa Intan ini merasa sangat cemas dan ketakutan dengan berbagai tugas yang Intan jalani saat ini karena Intan sebenarnya takut bahwa tugas tersebut tidak akan selesai tepat pada waktunya gitu ya. Iya Kak, benar. Untuk hal seperti itu sebenarnya kakak sendiri juga pernah gitu mengalami bahwa tugas-tugas seperti itu dengan waktu yang mepet dan tugas yang banyak, belum lagi kalau misalkan tugas itu kita belum paham bagaimana tugas itu akan diselesaikan gitu. Tetapi pada akhirnya kakak itu berhasil melewatinya dengan baik meskipun ada beberapa rintangan yang harus dilalui. Untuk kecemasan Intan ini, apakah Intan memiliki pemikiran-pemikiran yang seperti mengatakan pada diri Intan bahwa apakah aku bisa gitu? Apakah Intan memiliki keraguan terhadap diri Intan? Ya, sebenarnya kalau keraguan itu banyak ya Kak. Kayak keraguan, aku bisa nggak ya melewati ini? Aku bisa nggak ya ngerasain ini? Aku bisa nggak ya uh, mengumpulkan untuk tepat waktu? Aku bisa nggak ya untuk membagi waktunya antara tugas perkuliahan dan tugas organisasi seperti itu. Jadi kecemasan itu tuh berawal dari situ. Gitu. Oke, berarti dapat dikatakan bahwa kecemasan Intan itu lahir dari pemikiran-pemikiran Intan sendiri, gitu ya? Iya Kak, benar, dari pikiran-pikiran negatif. Oke, lalu dari kecemasan yang Intan alami itu apakah berdampak pada aktivitas-aktivitas Intan? Bisa jadi sih Kak. Jadi kayak sehari-hari itu kadang tuh kepikiran, tapi kayak kepikiran di otak gitu. Di otak tuh kayak bergelut gitu dengan diri sendiri. Itu kan kayak apa ya Kak, kalau bergelut dengan diri sendiri tuh lebih susah, lebih sulit mengatasinya gitu. Di kepikiran terus. Tapi sebenarnya juga dikerjain, cuma kalau ada yang belum selesai seperti itu kepikiran. Ya, jadi kakak mengerti tentang apa yang Intan alami dengan berbagai kecemasan yang Intan alami. Jadi dari pembicaraan yang telah kita lalui tadi, Intan ini merasa cemas, sehingga membuat Intan sering bergelut dengan diri Intan sendiri, dengan pemikiran-pemikiran negatif Intan sendiri gitu. Lalu apakah Intan sudah mencoba untuk bercerita dengan orang lain tentang kecemasan-kecemasan yang Intan alami? Orang terdekat ya Kak? Ya, betul.
Boleh orang terdekat atau ke orang tua mungkin? Tidak sih Kak, karena emang diri pribadi saya itu orangnya suka memendam perasaan daripada terbuka seperti itu. Jadi ini baru cerita ke kakak aja untuk konseling kali ini. Oke, tadi Intan mengatakan bahwa Intan itu sulit untuk terbuka dengan orang lain, benar begitu? Iya Kak, benar. Lalu sebelumnya itu apakah Intan pernah mengalami tugas Intan itu tidak selesai pada waktunya gitu, jadi tidak tepat waktu gitu istilahnya? Sebelumnya belum pernah sih Kak, tapi kayak mepet dari deadline itu sering banget. Kayak kurang 1 hari pernah sih. Tapi kalau untuk ketepatan waktu pengumpulan, alhamdulillah nggak pernah. Oh, pernah kurang dari 1 detik malah. Waktu itu kayaknya UAS atau TS atau kuis seperti itu. Dan waktunya emang mepet banget. Jadi dari cerita Intan yang telah Intan ceritakan tadi dapat ditarik garis besar bahwa ketika Intan memiliki tugas atau tanggung jawab, Intan itu cemas dan khawatir bahwa tugas tersebut tidak selesai pada waktunya. Apakah benar begitu? Iya, Kak, benar. Oke. Lalu, apakah dari teman-teman Intan atau lingkungan di sekitar Intan itu seperti memberi distract gitu pada Intan bahwa mengerjakan tugas deadline itu kurang maksimal gitu. Apakah seperti itu? Ya, ada beberapa teman yang kayak harus mengerjakan ya setelah dapat tugas harus segera mengerjakan gitu agar setelah-setelahnya itu tidak terbebani seperti itu Kak. Jadi kayak misal nih kayak ada temen yang lagi ngerjain tugas atau sudah dikumpul gitu. Terus dia buat story gitu di WhatsApp. Nah, aku lihat dan aku di situ belum ngerjain. Nah, di situ kadang tuh kayak cemas gitu. Aduh, dia udah dan aku belum gitu. Oke, berarti dapat dikatakan bahwa Intan itu merasa cemas karena pemikiran Intan sendiri. Lalu karena lingkungan di sekitar Intan itu mereka selalu mengerjakan tugas di awal-awal seperti itu. Benar begitu? Iya, iya Kak. Oke. Setelah Kakak mendengarkan cerita permasalahan Intan tadi tentang kecemasan-kecemasan yang Intan alami, selanjutnya kita akan melakukan teknik disentisiasi untuk mengatasi kecemasan yang Intan alami ini. Teknik desintiasi itu apa? Oke, sebelumnya Kakak jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, teknik disentisiasi ini adalah salah satu teknik yang ada dalam konseling, di mana teknik ini digunakan untuk mengurangi tingkat kecemasan konseli dengan membuat konseli rileks terlebih dahulu dan menyusun tingkatan-tingkatan kecemasannya. Lalu tingkatan kecemasan atau hierarki kecemasan ini disusun dari reaksi kecemasan yang rendah sampai reaksi kecemasan yang tinggi. Kemudian, konseli akan diminta untuk rileks kembali dan membayangkan setiap tingkatan kecemasan. Oke, apakah dapat dimengerti, Intan? Boleh bertanya Kak? Boleh, boleh. Silahkan, ada yang ditanyakan. Jadi kerja dari teknik desentisiasi ini
membayangkan sesuatu seperti itu. Ya, benar. Jadi, teknik disensiasi ini membantu konseli untuk merilekskan pikiran, lalu akan seperti berada pada tingkat kecemasan pada nyatanya seperti yang konseli alami sebelum-sebelumnya. Lalu selanjutnya konseli diminta untuk membayangkan dan membayangkan apapun yang membuat konseli itu rileks gitu. Oke, mengerti Kak. Oke, baik. Kalau Intan sudah mengerti, sekarang kita mulai ya. Saat ini Intan berada di mana kalau kakak boleh tahu? Sedang berada di kamar Kak. Oke, Intan saat ini sedang berada di kamar ya. Oke, saat ini silahkan Intan duduk, lalu lemaskan tubuh Intan, sehingga Intan akan merasa santai. Apakah Baik Kak, sudah? sudah. Ya. Setelah itu, pejamkan mata Intan. Lalu Intan dapat menarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali hitung. Oke, lalu sekarang Intan dapat membayangkan Intan berada di tempat yang sangat Intan sukai, di mana tempat tersebut membuat Intan sangat nyaman berada di situ. Jika Intan sudah membayangkan, bisa menganggukkan kepala. Lalu saat ini di manakah tempat yang membuat Intan merasa nyaman dan lebih santai? Berada di suasana air terjun ya Kak. Terus suasananya dengan angin yang dingin, suara gemuruh dari air terjunnya. Oke, Intan berada di air terjun dengan suasana sejuk dan gemuruh air dari air terjunnya tersebut. Lalu, dengan siapa Intan berada di sana? Sendiri Kak, sepi, nyaman, tenang. Oke, bagus Intan. Berarti Intan berada di tempat tersebut sedang sendiri, lalu merasa tenang dan santai. Lalu, apakah Intan sudah merasa lebih rileks dan nyaman? Iya Kak, sedikit lebih rileks. Oke. Baiklah, jika Intan sudah merasa lebih rileks, sekarang Intan dapat menarik nafas dalam-dalam lagi dari hidung, lalu keluarkan dari mulut. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali, dan Intan dapat menghitungnya dalam hati. Oke. Jika sudah, Intan dapat membuka mata Intan secara perlahan-lahan. Oke. Untuk sekarang, apa yang Intan rasakan? Sedikit lebih rileks dari sebelumnya sih Kak. Kecemasannya sedikit berkurang. Oke. Lalu untuk sekarang, kita akan masuk ke disensiasinya ya. Ya Kak. Kakak akan meminta Intan untuk menuliskan hierarki kecemasan Intan saat Intan mengerjakan tugas atau tanggung jawab dalam waktu yang dekat.
Sudah, Kak. Sudah? Oke, terima kasih Intan telah menuliskannya. Lalu sekarang Intan telah menuliskan tingkat kecemasan atau hierarki kecemasan Intan. Lalu kita akan masuk ke teknik desensitisasinya. Oke, baik Intan, sekarang silahkan duduk dan lemaskan tubuh Intan sehingga Intan dapat merasa lebih santai dan lebih rileks. Oke, lalu pejamkan mata Intan dan tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali dan Intan dapat menghitungnya di dalam hati. Apakah Intan sudah merasa lebih nyaman? Ya, Kak, sudah. Baik, lalu sekarang bayangkan Intan bangun dari tempat tidur pada pagi hari, di mana tugas dan tanggung jawab Intan itu semakin dekat waktu deadline-nya. Ya, saya beranjak dari kamar, dari ranjang tidur saya. Oke. Di situ saya membereskan bantal, selimut. Terus saya beranjak untuk membersihkan diri, mandi. Ya. Oke. Lalu bagaimana perasaan Intan pada pagi hari itu? Banyak cemasnya sih, Kak, karena di situ belum mengerjakan apapun untuk tugas-tugasnya dan ingin segera mengerjakan, tapi banyak cemasnya. Oke, baik. Kita lanjut. Sekarang bayangkan Intan akan mengerjakan pekerjaan tersebut atau tugas tersebut dan Intan mengerjakannya itu boleh di rumah atau di rumah teman Intan. Oke. Lalu untuk sekarang apa yang Intan lakukan pada saat itu dan bagaimana perasaan Intan? Nah, yang saya lakukan, saya mencoba untuk mengerjakannya. Perasaannya semakin cemas karena semakin dekat dengan deadline pengumpulan tugasnya, diburu-buru oleh waktu, dan membagi waktunya juga, Kak. Oke, baik. Kemudian Intan membayangkan Intan itu telah mengerjakan tugas tetapi belum selesai dan waktunya semakin mepet. Lalu apa yang Intan lakukan pada saat itu dan bagaimana suasana serta apa yang Intan rasakan? Makin tegang sih, karena udah banyak pikiran. Aduh, ini gimana? Aduh, yang satunya belum, seperti itu, Kak. Terus, kecemasannya semakin bertambah, semakin takut, tremor, deg-degan. Sulit Oke, mengendalikan diri sih. untuk sekarang Intan tenang. Tarik nafas Intan dalam-dalam dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali dan Intan dapat menghitungnya di dalam hati.
Lalu kakak meminta Intan untuk membayangkan kembali tempat yang membuat Intan nyaman dan rileks. Buat diri Intan senyaman mungkin. Jika Intan sudah merasa lebih nyaman, Intan dapat menganggukkan kepala. Oke, baik. Jika Intan sudah merasa lebih nyaman, sekarang Intan bayangkan kembali saat Intan mulai mengerjakan tugas dan waktunya terus berjalan. Sekarang apa yang Intan rasakan? Sedikit rileks dari sebelumnya, kecemasannya berkurang, tapi masih saja kecemasannya masih ada, Kak. Oke, bagus Intan. Sekarang kita lanjut kembali ya. Bayangkan sekarang itu tinggal beberapa jam lagi menuju batas waktu yang telah ditentukan. Intan mengerjakan tugas Intan, dan apa yang akan Intan lakukan pada saat itu, dan apa yang Intan rasakan? Tremor, deg-degan, jantungnya berdegup kencang banget, Kak. Terus masih cemas banget, sulit mengendalikannya. Oke, baik Intan, kamu tenang dulu. Sekarang Intan bayangkan kembali tempat yang membuat Intan nyaman. Kemudian tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan lagi dari mulut, sampai Intan merasa rileks kembali. Apakah Intan sudah merasa lebih baik sekarang? Jika iya, anggukkan kepala. Bagus kalau begitu. Sekarang kita lanjut kembali ya, di mana Intan sedang mengerjakan tugas Intan, sedang mengerjakan tanggung jawab Intan, dan waktunya terus berjalan. Lalu bayangkan kembali hal tersebut, dan sekarang bagaimana perasaan Intan? Sedikit rileks dari sebelumnya, kecemasannya berkurang, tapi semakin dikejar waktu semakin deg-degan, Kak. Oke, tidak apa. Itu sudah lebih dari cukup ya. Sekarang kita lanjut ke tingkat kecemasan yang paling tinggi. Sekarang bayangkan Intan sedang duduk di ruangan di mana Intan mengerjakan soal tersebut. Bagaimana suasananya dan apa yang saat ini Intan rasakan? Semakin deg-degan ya, Kak, pastinya. Bingung, isi kepalanya ngeblank semua. Takut kalau bakal tidak tepat waktu, takut udah bakal selesai. Oke, Intan. Untuk saat ini, kamu tenang, lalu tarik nafas kamu dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan lakukan hal tersebut sampai kamu merasa lebih nyaman. Sambil kamu membayangkan tempat yang membuat kamu nyaman. Apakah kamu sudah kembali nyaman?
Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Kamu bayangkan kembali saat Intan di ruangan dan sedang mengerjakan tugas. Lalu saat ini bagaimana perasaan Intan? Lebih tenang, sedikit ada kembali lagi sih Kak, apa isi-isi kepala yang sebelumnya ngeblank, sekarang lebih tenang, lebih rileks. Oke. Bagus Intan. Sekarang kakak minta Intan untuk lemaskan seluruh tubuh Intan, lalu regangkan otot-otot Intan. Oke. Selanjutnya Intan kembali menarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut. Oke. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian perlahan-lahan Intan dapat membuka mata Intan. Oke, sekarang bagaimana perasaan Intan? Untuk sekarang lebih rileks sih Kak dari sebelumnya yang tadi. Lebih bisa mengendalikan diri, Ya. kecemasannya berkurang, eh, tingkat apa ya, tingkat deg-degannya lebih berkurang. Oke, bagus Intan. Kalau Intan sudah merasa lebih rileks dan nyaman dari sebelumnya. Kakak rasa Intan sudah bisa mengendalikan kecemasan Intan dan kakak juga merasa bahwa kamu bisa mengerjakan tugas-tugas kuliah ataupun tugas-tugas dan tanggung jawab organisasi dengan baik, meskipun dengan waktu yang dapat dikatakan mepet dengan deadline gitu ya. Ya, Kak. Lalu untuk selanjutnya kakak minta Intan untuk terus berlatih mengendalikan kecemasan Intan tentang apapun, baik tugas ataupun tanggung jawab ataupun terhadap waktu yang mepet. Iya Kak, saya berusaha untuk bisa mengendalikan kecemasan diri saya untuk bisa bertanggung jawab mengenai tugas-tugas perkuliahan, mengenai tugas-tugas organisasi. Oke, Saya berusaha untuk itu. baik. Untuk time limit kita ternyata tinggal beberapa menit lagi. Lalu untuk pertemuan hari ini kakak rasa cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lakukan di hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman-pengalaman Intan. Bagaimana? Baik Kak, setuju. Baik. Untuk konseling pada hari ini Ibu cukupkan sekian ya Intan. Baik Kak, terima Selamat. kasih atas waktunya. Sama-sama. Sudah membantu permasalahan saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada permasalahan lagi, apakah saya boleh bercerita lagi dengan kakak? Boleh. Untuk permasalahan lain yang mungkin Intan mau menceritakan kepada kakak, Intan dapat menghubungi kakak atau dapat langsung menemui kakak gitu. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama Intan. Oke, kakak akhiri ya sesi kita pada siang hari ini. Selamat siang Intan, sampai jumpa kembali. Siang Kak, sampai jumpa kembali.